Kalau dengan PDIP komunikasinya seperti apa supaya mengunci nama Pak Ahmad Lutfi ini? Dengan PDIP kita komunikasi tapi untuk provinsi lain. Oh, artinya bukan untuk Jawa Tengah ya? Saya nggak tahu, pokoknya setahu saya provinsi lain aja udah gitu. Bapak, soal Golkar sama Gerindra yang di beberapa daerah ini kan ada yang berbeda jalan nih dari masing-masing nama yang sudah beredar yang bakal diusung, khususnya di Jakarta, Bandung dan juga Banten sudah ada masing-masing tuh yang sudah beredar. Dan juga Golkar sendiri menargetkan kemenangan pilkada itu 60% pilkada serentak. Nah, dari Gerindra sendiri ada nggak sih Pak melihat atau kekhawatiran Golkar sedang berupaya untuk mengimbangi Gerindra sebagai partai pengusung Pak Prabowo? Kan kita ini kan disatukan oleh Koalisi Indonesia Maju pada saat Pilpres. Itu yang menyatukan kita karena ada satu calon presiden yang sama dan calon wakil presiden yang sama. Tapi dibalik daripada itu kan masing-masing partai juga berjuang bagaimana anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota juga bisa dominan di dapilnya masing-masing. Termasuk dalam kasus pilkada, bagaimana masing-masing partai Kim ini juga bisa dominan dalam dominasi menyalonkan dan memenangkan calon pilkada yang diusungnya. Jadi kalau kemudian itu kita komunikasi, tapi komunikasi itu lebih pada penyamaan persepsi, penyamaan pandangan. Tapi kemudian pada akhirnya ya ada beberapa yang kita bisa ketemu dan ada beberapa yang kita juga akhirnya harus tidak ketemu. Jadi itu samalah. Itu bukan hanya dengan Golkar tapi dengan semua partai, dengan PAN kita juga ada yang seperti itu, dengan Demokrat juga ada yang seperti itu, sama. Jadi itu karena ada kepentingan internal partainya yang juga harus kita hormati. Misalnya di situ ada dua kader dari partai Gerindra dan partai Golkar yang berbeda, dua-duanya sama kuat. Nah, keduanya punya tanggung jawab untuk membela kadernya, untuk mendapatkan tempat dalam pencalonan pilkada, dan pada akhirnya kita saling menghormati. Misalnya seperti itu. Terakhir kan Bapak bilang Golkar sama Gerindra ini hampir pasti barengan ya Pak kalau di Jawa Barat nih Pak. Nah ini apakah sekarang kansnya masih sama atau justru nanti ada kans Demul versus RK? Tambah lengket. Oh gitu. Berarti udah ada kesepakatan sebenarnya ya Pak antar Kim. Hampir saja. Apa yang masih belum sepakat? Apa yang belum? Yang masih jadi kendala. Waktu yang baik untuk diumumkan. Berarti sekarang sebenarnya udah sepakat dong, udah ada hasil keputusannya gitu ya Pak? Insya Allah. Satu nama Insya siap. Allah. Tapi RK atau RK bakal dijabar ya Pak? Berapa persennya deh nambah Pak RK nih Pak? Melihat Pokoknya nanti mengejutkan. Kalau nggak kejut gimana? Kalau nggak terkejut gimana? Ayo. Kita kejutin. Pak untuk Jakarta gimana Pak? Ini Anies Nah, udah selesai ya ini sebenarnya. Boleh ya geser ke daerah lain ya Pak? Jakarta ini tadi Nasdem resmi untuk mengusung Anies. Itu artinya kalau PKS dan Nasdem sudah bersatu, Dapat tiket. itu sudah dapat tiket. Bagaimana Gerindra menghadapi ini? Kesel banget Pak, gitu pertanyaan. Adanya Pak. Saya terus terang baru dengar ada keputusan atau pengumuman dari Partai Nasdem tentang pencalonannya terhadap Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan ya kita hormati sebagai sebuah keputusan politik dari partai politik. Apalagi? Ini menjadi pertimbangan Kim juga nggak Pak? Karena kan artinya Pak Anies fix maju begitu di Jakarta. Apakah memang sosok yang tadi sudah disepakati Kim, yang tadi Bapak bilang insya Allah sudah sepakat itu mampu menandingi Anies Baswedan itu di Jakarta? Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Pengumumannya nanti nunggu Pak Prabowo pulang dari tour Eropa atau gimana nih? Ya, insya Allah. Oh, berarti di Agustus ya Pak ya? Karena kan baliknya Agustus. Ya. Jadi Jakarta dan Jawa Barat itu akan last minute ya Pak, akan diumumkan? Ya, bisa last minute, bisa sebelum 17-an.
kemungkinannya paling besar berarti sebelum 17-an ya Ya Pak? mudah-mudahan. Berarti Eka tetap di Jawa Barat atau di Jakarta nih Pak? Tunggu pengumuman. Udah nggak sabar ini Pak. Iya, tapi sebenarnya udah sepakat kan Pak Sekjen? Ini izin penegasan. Sebenarnya sudah sepakat satu nama atau satu pasangan begitu di Jabar dan Jakarta. Ya. Kim. Berarti Iya. tidak mungkin maksudnya head to head antara Deddy Mulyadi dan Eka gitu maksudnya Pak. Jangan kembali Jawa Barat lagi loh, di Jakarta yang Kan diceritain. menyangkut Pak, Jakarta dan Jawa Barat. Oh. Dua-duanya nanti akan mengejutkan. Diumumkan secara bersamaan atau bagaimana? Ya, kemungkinannya bersamaan. Oh. Berarti memastikan Jakarta dan Jabar itu Kim akan bersatu, tidak akan saling Solid. berhadapan begitu ya. Walaupun Banten bisa jalan gitu Pak. Gimana? Berarti udah memastikan dari Pak Musdani bahwa di Jabar dan di Jakarta itu akan bersama-sama, tidak akan berhadapan gitu calon. Bersatu. Bersatu. Bersatu kita lagi. teguh. Oke. Oke. Pak, di luar pilkadaan, kemarin soal postur kabinet nanti ada yang Wah penting nih Pak. Pak Prabowo akan membentuk 40 sampai 44 kementerian dan kemudian ada 21 badan yang akan dibentuk. Apakah memang itu sudah dikaji di internal atau Tau-taunya dulu. ya, kan info Pak, ya, masa disampaikan? Saya tidak tahu persis berapa jumlah kabinet yang akan diumumkan oleh presiden terpilih nanti pada saat mengumumkan jumlah portofolio kabinetnya, berapa puluh, ada penambahan atau ada penggabungan atau tambah pengurangan termasuk badan-badan. Akan tetapi baik lembaga atau badan yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo seluruhnya sebagai penjabaran dari janji kampanye beliau semasa berkampanye. Karena salah satu kewajiban calon presiden kan ketika berkampanye adalah bagaimana program kerja itu disampaikan ke hadapan rakyat, dan ketika menang janji presiden itu menjadi program kerja pemerintah. Inilah yang mencoba Pak Prabowo membayar janji itu dengan berbagai macam kementerian atau lembaga yang nanti tugasnya adalah melaksanakan berbagai macam visi dan program dari Pak Prabowo. Oke. Berarti bisa lebih dari kabinet yang sekarang itu? Saya tidak begitu, belum Pak- hitung, belum tahu. Pak Musdani, untuk Mas Tommy yang kemarin sudah menjadi wamen kedua, apakah beliau akan menjabat kok di kabinet Pak Jokowi aja atau juga akan lanjut di kabinet Pak Prabowo? Nah, Kemarin beliau dilantik sebagai Wamenq sampai periode ini kan. ya. Jadi kalau wakil saya kira saya nggak tahu apakah nanti akan dilanjutkan, tergantung presiden terpilih. Kalau Mas Der, apakah punya potensi untuk masuk kabinet di kabinet Pak Prabowo Sama, juga atau gimana, Daryono Pak? itu, saudara Daryono itu juga dilantik sebagai wakil Menteri Keuangan untuk periode kabinet sekarang. Sehingga nanti pada saat kabinet berakhir ya jabatannya sebagai wakil menteri akan berakhir. Oke. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Buat kita